Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang kami muliakan Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, NIM 2524010999. Saya guru Al-Quran Hadith kelas 10 di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Gumantuk Maduran Lamongan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Imam Bonjol tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang kemujizatan Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Anak-anak, Bapak mau absen? Yang hadir, tolong bilangkan hadir atau bisa angkat tangan. Aura Salsabila, Bayhaqi, Mazida, Nuril, semuanya hadir ya? Ya, kita mulai pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Biniyatina sholihah bi barakatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka. Kita akan melakukan pembiasaan setiap ingin melakukan pembelajaran membaca sholawat basyairul khairat. Silakan Mbak Sela untuk dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i al-'amilin wa syuhada'i as-salihin. Sirrul Fatihah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mu'minin bima Allahu 'alim wa bashiril mu'minin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-bashiril dhakirin bima Allahu 'alim. Wadhkuruni adhkurkum wadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Alhamdulillah, setelah kita lakukan pembiasaan, mari kita ikuti bersama pembelajaran berikut ini, yaitu bab 4, kemujizatan Al-Quran. Sebelum ini kita pelajari, minggu kemarin apa anak-anak yang kita pelajari? Sudah jelas ya kemarin ya? Baik, kita buka dengan video pembelajaran.
Mari kita saksikan bersama. Coba diperhatikan betul-betul apa yang disampaikan. Poin-poin yang akan kita bahas adalah definisi prediksi masa depan keempat aspek isyarat ini. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kita mendengar penjelasan dari video pembelajaran tadi, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Apakah kalian pernah mendengar istilah mukjizat sebelumnya? Apakah kalian tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Pertanyaan terakhir, apakah kalian sudah pernah membaca atau mendengar penjelasan tentang kemukjizatan Al-Quran? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini akan mempelajari tentang kemukjizatan Al-Quran. Dilihat bagaimana tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian mukjizat. Ada pengertian, ada syarat-syarat, ada macam-macam, juga ada i'jazul Quran. Ini nanti kita terangkan sekilas, selanjutnya nanti bisa dilihat dalam buku materi. Yang nomor 2, menjelaskan perbedaan mukjizat dan kejadian luar biasa. Yang nomor 3, peserta didik atau siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi. Nanti dikelompokkan menjadi 4, perempuan 2 kelompok, yang laki-laki 2 kelompok. Kemudian menunjukkan, setelah kita belajar semua, menunjukkan rasa takzim, penghormatan diri kita terhadap Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana definisi dari mukjizat. Mukjizat adalah al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adah. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang bertolak belakang dengan kebiasaan manusia. Dalam hal ini adalah di luar konteksnya, di luar kebiasaan manusia biasa. Kemudian disertai tantangan. Mukjizat sifatnya adalah menantang. Ini mukjizat. Salimun 'anil mu'aradah. Ketika menantang, menang. Ketika menantang, menang. Jadi tidak sekedar hanya menantang terus kemudian kalah, tidak. Menantang kemudian menang. Yadharu ala yadi mudda'in nubuwah. Yang mana mukjizat itu muncul dari orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan rasul. Ini seolah-olah muafiqan lidakwahu, itu membenarkan apa yang menjadi pengakuan dirinya menjadi nabi dan rasul. Di sini sebenarnya ada beberapa kriteria ketika mukjizat tersebut itu disampaikan. Mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah, makrunun bitahaddi, salimun 'anil mu'aradah, yadharu ala yadda'in nubuwah muwafiqan lid-da'wah. Itu ada beberapa kesimpulan. Pertama adalah mukjizat perkara yang bertolak belakang dengan kebiasaan disertai dengan tantangan. Pertama adalah perkara yang bertolak belakang dengan kebiasaan.
Yang nomor 2 disertai dengan tantangan. Yang nomor 3 selamat dari perlawanan. Yang nomor 4 adalah munculnya itu dari seseorang yang mengaku menjadi nabi untuk menguatkan dakwanya. Diambil kesimpulan bahwa tidak semua perkara yang luar biasa muncul dari seseorang itu dinamakan dengan mukjizat. Mengapa? Karena kalau mukjizat itu mereka mengaku menjadi nabi. Kalau ada sesuatu yang luar biasa keluar dari seorang wali, maka itu bukan namanya mukjizat. Namanya karamah. Ataupun keluar dari kita seperti kita, orang-orang awam, maka itu bukan karamah, tapi namanya ma'unah. Namanya apa? Ma'unah. Kalau keluar luar biasa, kejadian luar biasa, keluar dari orang fasik. Apa orang fasik itu? Siapa yang tahu orang fasik? Orang yang kalau ditimbang dalam segi amalnya, itu kemaksiatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu namanya orang fasik. Kalau keluar dari mereka, itu bukan juga namanya mukjizat, tapi namanya istidraj. Para nabi dan rasul, mereka sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, tentu ada kehebatan-kehebatan di luar dari akal manusia. Contoh, Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu ketika dilahirkan, kecil sudah bisa bicara. Apakah itu namanya mukjizat? Apa itu namanya mukjizat? Bukan. Apa namanya? Apa itu namanya? Irhas. Namanya apa? Irhas. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdagang ke Syam, maka beliau tertutupi mendung. Ketika jalan tertutupi mendung sehingga beliau tidak kepanasan. Itu juga bukan mukjizat. Mengapa? Karena beliau belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dari sini ada pertanyaan? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, baik sekali pertanyaannya. Mukjizat diberikan kepada nabi-nabi, baik itu nabi terdahulu sampai kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bedanya, mukjizat nabi yang terdahulu itu putus dengan waktu. Tapi kalau mukjizat Nabi Allah Muhammad yang berupa Al-Quran, itu selalu lestari dan abadi sepanjang masa. Jadi ini bedanya. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Mari kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang i'jazul Quran. Apa itu i'jazul Quran? Mbak Anita, silakan dibaca i'jazul Quran. Pertama, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat resepsi kalimat-kalimat yang bisa menandai keindahan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi menyanyikan dengan isi Al-Quran yang punya sekali menceritakan tentang hal-hal terkait kisah-kisah dan hukum. Ya, sudah. Terima kasih. I'jazul Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat karya seperti Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, di mana zaman itu dinamakan dengan zaman jahiliyah. Akan tetapi
kejahiliaan mereka itu adalah kejahiliaan tentang agama. Dalam sastra mereka sangat tinggi. Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Ini yang penting untuk kita pahami. Maka di sini kami ringkas, Al-Quran merupakan mukjizat yang terjaga. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaganya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, mulai diturunkan Al-Quran, sampai hari kiamat, Allah menjaganya. Tidak akan terjadi namanya penyelewengan dalam tulisan, dalam bacaan. Mengarah pada pembukaan hati. Orang itu kalau dibacakan Al-Quran, maka hatinya akan merasa tentram. Menundukkan akal. Bagaimana kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang begitu luar biasanya, kuatnya, pemberaninya, sampai dia tunduk akalnya dengan Al-Quran, tunduk akal dan hatinya dengan Al-Quran, sehingga masuk ke dalam agama Islam. Itu karena dibacakan Al-Quran. Daya pengaruhnya lama dan bertahan. Pengaruh daripada Al-Quran ini luar biasa. Berbeda dengan mukjizat hissi. Mukjizat hissi itu mukjizat yang bisa dirasakan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, atau cerita Nabi Allah Musa alaihissalam, tongkat bisa berubah menjadi ular, itu hissi dan dirasakan hanya zaman itu. Setelahnya itu hanya sekedar cerita. Profesor Quraish Shihab, beliau berpendapat bahwa kemujizatan Al-Quran ini terbukti. Al-Quran mampu melemahkan orang-orang kafir di zaman itu sampai sekarang. Artinya apa? Tidak ada yang membandingi sastra balaghah yang terkandung di dalam Al-Quran. Barangkali ini kita lakukan diskusi, kita kelompokkan, yang putri menjadi 2, yang laki-laki menjadi 2 kelompok. Anak-anak di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Tolong untuk dibaca dengan seksama apa keinginan dari LKPD tersebut. Setelah itu kemudian 5 menit untuk didiskusikan. Setelah itu dipresentasikan setiap satu persatu dari kelompok. Itu indrawi itu sama dengan hissi. Jadi mukjizat yang hissi. Hissi itu ya indrawi, yang bisa dirasa oleh panca indera kita, bisa didengar, bisa dilihat. Paham ya? Ada yang ditanyakan ini? Sudah selesai ya untuk diskusinya? Siap untuk presentasi ya? Ya, oke. Nah, sudah selesai? Sudah siap ya untuk dipresentasikan? Oh, siap. Sudah selesai diskusinya? Sudah siap untuk presentasi? Ya, oke. Baik anak-anak, karena diskusi sudah dirasa cukup dan semuanya sudah menjawab, menganalisa dari pertanyaan tersebut, silakan untuk mewakili dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 1 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Latifah.
perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tadi dengan soal analisislah mengapa Al-Quran bersifat luar biasa dan tidak dapat ditiru oleh manusia biasa sepanjang masa. Yang pertama, karena Al-Quran bersumber langsung dari Allah. Yang kedua, keajaiban Al-Quran terlihat dari bahasa dan susunan lafadznya. Yang ketiga, kandungan ilmu dan kebenaran yang abadi. Yang keempat, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Yang kelima, terpelihara keaslian sepanjang masa. Yang terakhir, memberi pengaruh spiritual dan moral yang luar biasa. Sekian dari saya perwakilan kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuba Arifah, perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Dan analisislah mengapa mukjizat bersifat luar biasa dan tidak dapat ditiru oleh manusia biasa. Mukjizat itu bersifat luar biasa karena terjadi di luar kemampuan dan hukum alam manusia. Namun mukjizat yang tidak dapat ditiru menunjukkan tantangan Allah yang mustahil disamai manusia. Setiap nabi diberikan mukjizat sesuai zamannya dan sesuai keadaan yang tertimpa pada zaman itu dan berakhir bersama wafatnya nabi tersebut. Sedangkan Al-Quran tetap abadi, menjadi mukjizat intelektual yang tak tertandingi di sepanjang masa. Baik, ini hasil dari presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jun Al-Qasam. Di sini saya akan perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami tadi. Bandingkan mukjizat yang bersifat indrawi seperti token Nabi Musa dengan mukjizat Al-Quran, apa keunggulan Al-Quran? Mukjizat indrawi ialah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dirubah oleh tangan, dan dirasa oleh lidah. Mukjizat indrawi itu hanya berlaku pada masanya, sedangkan mukjizat manawi itu abadi selamanya. Keunggulannya mampu menahan dan mengalahkan orang-orang kafir pada zamannya dan zaman sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aplaus. Kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rois Fajar Pratama, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membacakan hasil diskusi. Menurut pendapatmu, mengapa Al-Quran tetap relevan untuk seluruh zaman dan generasi? Hasil diskusi, yakni karena manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran, apalagi menyaingi keandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Maka dari itu, Al-Quran dapat menjadi pedoman kehidupan bagi umat Nabi Muhammad SAW terdahulu maupun sekarang, karena tidak ada yang mampu menandingi isi Al-Quran. Sekian dari saya, mewakili kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, plus. Anak-anak, kita sudah berada di ujung materi, yaitu tentang refleksi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, kalau kita sudah meyakini tentang kemukjizatan Al-Quran, barang tentu kemudian Al-Quran itu kita baca, kita pelajari. Baca dan melajari itu tidak hanya sekedar membaca,
tapi harus talaki. Talaki itu mengambil sanad keilmuan Al-Quran sampai sanad tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang nomor dua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Merasa bahwa tidak ada yang akan menjadikan tuntunan dalam kehidupan kita kecuali Al-Quran. Kita merasa bahwa Al-Quran tersebut itu adalah pedoman. Kapan itu? Ketika membaca dan mempelajari. Saya contohkan ini air. Sampai kapan? Kita kapan merasakan air ini segar? Kapan? Ketika? Sebaliknya, ketika sampean hanya melihat, apakah bisa mengatakan air ini segar? Tidak. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran, orang mengatakan Al-Quran adalah pedoman, sedangkan dia tidak membaca, dia tidak mempelajarinya. Maka jauh sekali dari konteks ini. Yang nomor tiga, kalau Al-Quran sudah menjadi pedoman, Al-Quran sudah dipelajari dan dibaca, maka tentu kita akan bersikap jujur. Kita menjadi orang-orang yang amanah, kita menjadi orang-orang yang adil. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jujur, mengatakan A, mengatakan B, itu namanya jujur. Terus kemudian membela kehormatan Al-Quran dari penyelewengan dengan bijak. Kalau kita mendengar sesuatu, ayat-ayat Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, kemudian diselewengkan, maka kemudian kita tegur dengan bijak, dengan baik. Yang terakhir, mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan dalam pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah materi ini anak-anak ada tugas untuk pribadi masing-masing siswa. Dan pertemuan yang akan datang, saya ingin kalian sudah ada jawaban dari setiap tugas yang kami berikan. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Alhamdulillah awal sampai akhir kita lakukan dengan baik. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.